Baik, salam jumpa kembali bersama saya di channel Bisa bersama Bisa. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita membuat soal online. Nah, mungkin sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe atau share, like jika video ini bermanfaat. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu kita membuka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ya, di sini ini tampilan Google Chrome-nya. Kita buka lalu kita login ke google.com. Nah, kalau kita sudah login, maka dengan sendiri kita masukkan email kita. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kali ini kita belajar menggunakan Google Formulir. Untuk itu, Bapak Ibu silakan klik pada menu atau gambar ini di sebelah profil gambar ini, lalu kita pilih drive ya. Kita pilih drive di sini. Kita klik. Nah, setelah kita masuk, nanti tampilan drive-nya akan seperti ini. Contohnya ini masih kosong, belum dipakai karena akun ini baru saya buat untuk pembelajaran. Lalu kita klik tanda plus ini. Lalu kita geser kursornya ke arah paling bawah lainnya. Ya, seperti ini. Lalu kita geser ke sini Google Formulir. Oke, kita klik satu kali di tulisan ini Google Formulir. Kita klik kiri, tunggu sampai dia terbuka. Nah, ini interface atau antarmuka dari aplikasi Google Formulir yang akan kita pelajari. Ini awalnya. Jadi di sini ada 2 tab. Mungkin sebelum masuk kita mengerjakan, saya menjelaskan menu-menu yang ada. Ini pertanyaan, ini responden. Jadi ketika siswa mengerjakan soal-soal, maka kita bisa cek di responden ini berapa banyak yang sudah kerja, berapa poinnya, grafiknya, semua kita bisa cek di responden. Ya, ini pertanyaannya di sini. Jadi sini kita nanti buat judul formulirnya. Mungkin di sini TS PKN semester 1 tahun 2020. Ya, seperti itu. Kita klik untuk mengganti, kita kalau ada kesalahan kita klik kembali situ ya. Secara otomatis dia akan berubah di sini. Ya. Kalau kita kerja di sini, kita ketik di sini belum berubah. Jadi sebaiknya kita menentukan judul formulirnya, kita langsung ketik di sini. Lalu di sini ada tema atau template. Kita bisa menyesuaikan template, mengatur untuk mempercantik formulir kita. Dengan kita di headernya kita bisa pilih gambar, warna temanya kita bisa sesuaikan. Ya, kita pilih dari tawaran yang ada di sini. Saya pikir sesuaikan saja. Lalu warna latar belakangnya kita bisa pilih. Ya, seperti itu. Lalu di sini dasar fontnya, ini font dasarnya normal, ada 4 saja, tapi saya pikir pakai font jenis font dasar aja sudah cukup bagus. Ya, yang penting bisa dibaca dan jelas. Itu saja. Yang kedua, kalau di bagi ini tema, lalu kita close, kita masuk ke ini preview ya. Ini pratinjau atau preview, kita untuk melihat sementara hasil kerja soal kita bisa melihat hasilnya di sini. Ya, kita bisa melihat hasilnya. Oh, ini. Jadi kalau ada hal yang perlu kita rubah, kita akan kembali ke bagian sini. Ya, di sini ada pilihan pada 3 titik ini. Ini bisa salin, cetak, apa. Ya, di sini ada pengaturan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke membuat soal.
dan kunci jawaban ini kita perlu mengatur dulu. Ini di pengaturan ini. Di sini ada 3 bagian: umum, presentasi, kuis. Memberi checkbox atau centang pada checkbox batasi ke 1 tanggapan. Artinya responden hanya bisa mengerjakan soal ini 1 kali, tidak bisa 2 kali, begitu. Bagian responden dapat edit dan dapat lihat diagram. Kalau ini mungkin bisa, tapi edit sebaiknya tidak usah kalau kita membuat soal ujiannya. Jadi mungkin kalau formulir atau apa ya, mungkin kita perlu mempertimbangkan ini. Tapi kalau berhubungan dengan soal-soal ujian sekolah, ujian tengah semester atau lain sebagainya, ini sebaiknya tidak perlu dicentang, supaya respon hanya bisa bekerja 1 kali dan dibatasi 1 kali saja. Edit setelah mengirim, ya supaya ini tidak bisa diedit lagi. Jadi setelah kirim kalau ada yang salah, mereka bisa edit lagi, kirim lagi, ya seperti itu. Tapi karena ini ujian, jadi kita batasi semua. Lihat diagram ringkasan dan responden teks, ya ini boleh lihat diagramnya, tapi sebaiknya tidak usah juga. Cukup pada perlu masuk saja. Lalu presentasinya, di sini tampilan status progresnya dengan acak. Nah di sini acak ini kita dengan sendiri sistem akan mengacak urutan-urutan soal. Jadi antara siswa 1 dan siswa 2 soal nomor 1 itu bisa beda-beda. Nanti sistem akan mengacak secara random urutan-urutan soal yang ada di formulir ini. Seperti itu. Jadi tapi kalau kita mau urutan soalnya sesuai dengan yang kita buat, maka ini tidak perlu dibuat, tidak perlu dicentang. Itu langsung saja di presentasi kita tampilkan status progresnya, atau kita langsung kasih tanggapan saja. Jadi pesan konfirmasi ini ketika kirim, responden atau siswa bisa mendapat pesan konfirmasi dari sistem yang sudah kita buat. Contoh, terima kasih. Jadi pesan konfirmasinya. Lalu ada kuis. Nah ini penting, kalau kita dalam membuat soal ini kita mesti aktifkan, jadikan ini sebagai kuis supaya kunci jawabannya bisa tampil. Jadi kita bisa menentukan kunci jawabannya sehingga secara otomatis hasil kerja responden itu bisa dianalisis oleh sistem ini. Jadi di sini kita jadikan sebagai kuis. Segera setelah setiap pengiriman, nanti kita di sini kasih aktif yang option. Ada 2 option, segera dan nanti. Kita pakai yang segera, dirilis nilai ini. Optionnya segera, lalu ada responden dapat melihat ada 3 checkbox. Nah, 2 checkbox di atas ini tidak perlu dihilangkan saja, pakai yang nilai atau poin saja. Nanti kalau di sini kunci jawabannya akan terlihat kalau kita centang yang ini. Pertanyaan yang tak terjawab juga akan terlihat. Jadi saya pikir kalau ujian ini 2 ini tidak perlu, kita hanya nilai dan poin. Jadi ketika kuesioner ini atau formulir ini dikirim, secara otomatis siswa atau responden bisa melihat nilai atau hasil berapa benar dan berapa salah. Seperti itu. Jadi dari nilai dan poin, lalu checkbox satunya, option satunya segera setelah setiap pengiriman. Lalu kita di sini klik simpan. Ini alamat email. Ya, jadi kita bisa mengumpulkan email dari peserta didik ataupun tidak. Tapi karena ini saya di sekolah dasar, jadi saya pikir email itu banyak yang tidak punya. Jadi biasanya saya tidak pakai ini. Di ubah setelan ini, kumpulkan email ini saya hapus saja. Saya tidak pakai. Checkboxnya saya kosongkan, maka secara otomatis dia tidak pakai. Nanti deskripsi formulirnya silakan disesuaikan, isi biodata secara lengkap ya. Ini menu tambah pertanyaan. Jadi ketika kita mau buat pertanyaan, kita mau buat pilihan ganda atau isian atau apapun, ini kita menggunakan fungsi dari menu ini ya, tools ini ya. Ini plus, tanda plus, ini untuk tambah, ini untuk import pertanyaan kita yang sudah kita simpan di dalam sini ya. Kita bisa import lagi. Lalu di sini ada teks, ini tambah judul deskripsi seperti ini nanti. Jadi kita contoh sini ya, ini
kita bisa buat judul lagi seperti yang di atas, itu menggunakan teks ini. Lalu kita ke bawah ini bisa tambahkan gambar jika kita ingin menambahkan gambar pada pertanyaan kita. Lalu tambahkan video kalau kita punya file video yang ingin tambahkannya. Ini tambahkan bagian, yaitu tambahkan halaman ya. Ini nih halaman 1 atau lembaran 1. Ini kita bisa buat satu lembaran lagi atau beberapa lembaran dengan menggunakan tools ini ya, bagian ini tambahkan bagian ya, seperti itu. Nah di sini langkah pertama kita akan minta untuk responden atau peserta didik menginput biodata secara lengkap. Yang paling pertama kita lihat input biodata siswa. Yang kita butuhkan nama lengkap. Lalu di sini jawaban singkat, pilihannya jawaban singkat. Lalu wajib diisi. Ya, kunci jawaban tidak perlu ya, jawaban singkat wajib diisi. Lalu kita pilih lagi. Kenapa wajib diisi? Artinya peserta didik tidak boleh skip atau melewati semua proses tahapan yang ditentukan di sini. Karena kalau kosong dengan sendirinya tidak bisa berpindah ke halaman pengerjaan soal. Jadi semua wajib diisi, menghindari siswa kecolongan, lupa ketik nama, lupa mengisi biodata secara lengkap. Seperti itu. Lalu kita tambah lagi, biasanya nama lengkap, kelas. Ini contoh saja. Jadi Bapak itu sama juga, pilih jawaban singkat. Di sini kelas wajib diisi. Lalu kita tambah lagi jawaban singkat pada bagian ini. Dari kelas kita pakai semester. Ini jawaban singkat. Lalu di sini kita tambahkan lagi tahun. Ya. Pilihan kanannya kita rubah ke jawaban singkat ya. Lalu wajib diisi. Semester pun juga wajib diisi ya, tadi lupa. Nah, seperti itu. Ya, berarti pada bagian lembaran 1 ini yang perlu dilengkapi peserta didik atau responden itu pengisian nama lengkap, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Jadi contoh kita bisa preview, ada peringatan, pertanyaan ini wajib diisi. Berarti nama lengkap wajib diisi, kelas wajib diisi, semester wajib diisi, tahun pun wajib diisi. Dengan kode pengkodean khususnya itu tanda bintang ini. Sesuatu yang wajib diisi, tidak boleh di skip atau dilewati. Seperti itu. Nah ini lembaran 1. Kita masuk pada lembaran kedua, yaitu mulai dengan pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Bapak Ibu silakan tambahkan bagian di sini. Nah, ini bagian 2. Kita judul bagiannya kita isi dengan pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini contoh saja. Lalu kita bagian 2 kok ada di. Nah ini Bapak Ibu hati-hati ya dalam menentukan penambahan lembaran, karena biasanya akan tersusun seperti ini. Contoh ini bagian 1 nama lengkap, tapi langsung di bagian 2 kelas di bawah bagian 2 berada di bagian 2. Nah untuk kasus seperti ini kita langsung klik di bagian sini, kita pindahkan.
Ini kita pindahkan saja. Ya, seperti ini bagian 2, kita masuk pada pilihan ganda. Lalu kembali lagi sama seperti di atas, kita tambahkan pertanyaan. Di sini kita bisa import ya, atau kita masukkan manual. Ambil contoh satu. Ya, di sini. Mungkin beda tanda arahannya, muatan pelajaran PKN ya. Kita lihat di urutan nomor 1. Dibagi bawah ini contoh sikap yang sesuai nilai Pancasila yang dilakukan masyarakat adalah, kita copy contoh ini, maka kita klik di pertanyaan ini, kita paste di sini, lalu kita copy di pilihan gandanya, pilih A, B, C, dan D, kita paste pada opsi 1, kita hapus, kita langsung paste, klik kanan, tempel atau paste, maka secara otomatis akan keluar 4 opsi sesuai dengan jumlah abjad yang kita tentukan pada soal kita, seperti ini A, B, C, D. Nah, ini tidak boleh horizontal ya, A, lalu penyusunan soalnya ketika kita ketik jangan horizontal, contoh A, B di sini, C, D. Nanti dia akan keluar hanya satu opsi, tapi kita harus membuatnya secara vertikal seperti ini, supaya ketika kita paste di sini, kita paste di sini, dia akan tersusun seperti ini dengan masing-masing dengan opsi-opsinya. Nah, ini kita bisa tambahkan gambar pada setiap pilihan opsi yang ada, ataupun di sini pada pertanyaan kita bisa insert gambar yang kita ingin masukkan. Ya, contoh seperti itu. Nah, ini fungsi untuk menambah gambar. Jadi soalnya kalau butuh penjelasan tambahan dengan gambar, maka kita bisa insertnya melalui icon atau contoh gambar seperti ini. Ini di sini, di sini. Lalu wajib dipilih. Ya, wajib. Lalu di sini kita pakai pilihan ganda. Ya, seperti ini. Lalu kunci jawabannya kita tentukan. Contoh di sini poinnya 5. Untuk pilihan ganda poin contoh poin 5. Maka di bawah ini juga kita tentukan mana yang menjadi kunci jawaban. Contoh rukun dengan tetangga yang benar, D. Maka kita tentukan langsung pilihan gandanya seperti ini, lalu kita selesai, klik selesai. Ya, seperti itu. Jadi ketika responden memilih atau peserta didik memilih salah satu dari ini, dan kalau benar, maka sistem akan memverifikasi sendiri secara otomatis dan menampilkan poin atau hasil kerja mereka pada saat mereka selesai mengirim. Berapa yang benar, berapa yang salah, karena di sini kita sudah tentukan pilihan gandanya, jawaban yang benar yang mana. Jadi tinggal pencocokan saja sistem dengan pilihan yang responden kerjakan di rumah itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk soal-soal yang lain juga kalau sepanjang masih pilihan ganda, cara kerjanya sama juga seperti ini. Ya. Baik, saya beri contoh satu lagi. Ada sini tambah pertanyaan. Lalu ke soal nomor 2 kita copy. Kenapa ini? Karena saya tidak acak, maka nomor soalnya saya pakai tetap ya. Kalau saya acak mungkin nomor soalnya saya hapus. Ini urutan A, B, C, D ini saya hapus, langsung pakai jawaban-jawaban ini saja. Seperti itu. Tapi karena saya tidak acak nomor soalnya, jadi saya pakai langsung nomor ini. Jadi nomor 1 saya ketik nomor 1, nomor 2 saya taruh nomor 2. Ya, ini pertanyaan kita paste atau kita paste di pertanyaannya. Jangan paste di opsi. Ya, Ctrl V atau kita klik kanan, tempel atau paste. Ya, seperti itu. Lalu di opsi ini
seperti tadi saya ulang, kita copy A, B, C jawaban yang sudah dibuat secara vertikal ini, A, B, C, D, lalu klik kanan salin. Ya, di sini juga kita hapus, klik kanan tempel atau paste. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, pada bagian ini kita pilih tetap pilihan ganda ya. Di ini wajib diisi. Artinya semua responden harus memilih, tidak boleh kosong. Lalu kunci jawabannya kita klik, lalu kita tentukan berapa poin dari pertanyaan ini, nomor 2 ini, contoh 5 juga. Maka kita tentukan mana yang menjadi jawaban yang paling benar di pertanyaan kedua. Di sini D contohnya ya, yang paling benar. Maka kita klik sampai tanda hijau atau ada tanda centang begini, berarti kunci jawabannya sudah ditentukan. Lalu kita klik selesai. Nah, seperti itu saja. Silakan teman-teman atau rekan-rekan semua melanjutkan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan sampai jumlah yang teman-teman kehendaki. Nah, ini saya hanya memberi contoh saja 2 bagian ini. Mungkin pada bagian ketiga ini saya akan buat isian kalau kita ingin menggunakan isian. Jadi saya pikir kalau kita mau buat isian, kita tinggal buat tambah bagian ini atau tambah layar lagi, tambah halaman. Kita klik tambah bagian, maka dia akan ada satu bagian lagi, yaitu isian. Seperti itu. Lalu kita buat tambah pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu ibu kota Indonesia, contoh saja. Kita pilih paragraf. Pada isian ini kita pilih paragraf ya, paragraf. Lalu kunci jawaban kita masukkan berapa poin dari satu isian ini, 5. Kita masukkan jawaban Jakarta. Contoh itu. Ini kunci jawabannya kita tulis di sini, ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta, simpan pada kunci jawabannya, maka akan terlihat seperti ini. Lalu kita klik selesai. Kalau kita edit ada yang salah, kita klik tombol edit di sini. Ya, atau kita mau hapus, kita klik tombol hapus. Lalu kita klik selesai. Ya, seperti itu. Lalu wajib diisi. Jadi tidak boleh dilewatkan. Ya, mungkin itu saja ini satu pertanyaan ini, lalu kita bisa lihat hasilnya, preview. Ya, nama ini diisi dulu, nama, contoh Yuna, kelas 5A, semester 1, tahun pelajaran 2020. Nah, berikut. Nah, contoh kalau di sini tidak terisi, contoh 1 saja kita tidak isi, maka kita klik berikut tidak akan bisa, karena ini menjadi wajib atau prioritas yang harus tidak boleh kosong, tidak boleh nol. Jadi tahun kita semua harus diisi lengkap untuk menghindari namanya lupa atau kesalahan seperti itu. Jadi sistem tidak akan pindah ke lembaran berikut ketika bagian ini tidak terisi. Ya, berikut. Nah, secara otomatis kita masuk pada pilihan ganda. Kita pilih D semua ya. Ketika kita selesai pilihan ganda, kita klik berikut, isian ibu kota negara Indonesia Jakarta. Kirim. Lihat skor. Nah, secara otomatis kita bisa melihat skor Yuna. Ini di sini tidak bisa diedit ya. Yuna benar, 5 benar.
Jakarta, benar. Maka dengan sendirinya kita bisa melihat seberapa skor kita. Ya, saya pikir seperti itu tutorial yang saya bagikan. Nah, ini sudah ada konfirmasi, terima kasih, sukses selalu dari pesan yang tadi di setting di sini. Ya, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa komen di bawah. Jika saya tahu, saya bisa berbagi bersama. Untuk itu jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk kita terus berbagi dan bersama bisa. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.